Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Kita bersyukur buat hari yang baru. Wow, luar biasa. Saya bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat setiap kita. Saya yakin dan percaya setiap kita mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan setiap hari saudara dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan beribadah bersama-sama, membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan untuk bulan yang baru. Saya yakin dan percaya di bulan ini Tuhan akan memberkati dan menyertai kita seperti Tuhan memberkati kita di bulan yang kemarin, bahkan lebih lagi. Saya berdoa supaya setiap kita bulan ini dibawa Tuhan lebih lagi mengenal akan pribadinya. Dan bulan ini kita ada dalam tema yang baru, yaitu equipping, diperlengkapi. Saya berdoa biar sepanjang bulan ini, seperti yang sudah kita pelajari dalam beberapa bulan terakhir, kita mulai belajar dari dipimpin oleh Roh Kudus, kemudian kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus, empowering by the Holy Spirit, dan bulan ini kita belajar mengenai equipping atau diperlengkapi. Nah, saya berdoa supaya setiap firman yang dibagikan sepanjang bulan ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian warga kerajaan yang ada di GBI Rock Malaysia. Saudara, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan buat saudara. Yang pertama, mari sama-sama kita ikut berfellowship dalam Zoom fellowship kita. Nanti sore pukul 7, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan KGC, mari sama-sama kita berfellowship bersama-sama. Kita bisa sharing firman Tuhan, kebaikan Tuhan, dan mungkin ada hal-hal yang ingin kita bagikan, bagaimana Tuhan menolong kita, kesaksian-kesaksian yang luar biasa, yang bisa menguatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian, saudara, saya berterima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang terus menopang pelayanan di tempat ini. Di minggu yang pertama ini, buat Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan, baik itu persembahan umum, persembahan misi, ucapan syukur, dan persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja yang saat ini ada di layar saudara. Nah, setiap persembahan yang kita berikan itu dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah, menopang pelayanan yang ada di gereja kita di GBI Rock Malaysia. Saudara, mari pagi hari ini sebelum kita beribadah, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat bulan yang baru. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang menolong kami sampai hari ini, yang memberkati kami sampai hari ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami tahu ini semua adalah kebaikan Tuhan buat kami. Pagi hari ini kami akan sama-sama beribadah Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap kami. Tuhan, dimanapun 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, di setiap rumah Engkau hadir di situ. Dan kalau Engkau hadir, Engkau pasti melakukan sesuatu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari siapkan hatimu. Jangan biarkan kita terdistract dengan sosial media dan lain sebagainya. Biar kita fokus beribadah pagi hari ini. Buka hati saudara buat Tuhan. Selamat beribadah. Shalom warga kerajaan, kembali kita bertemu. Dan selama 2 bulan yang lampau saya sudah arahkan kepada warga kerajaan untuk menyampaikan belajar firman Tuhan dari kitab Yakobus. Dan dalam Yakobus pasal pertama ayat kedua dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, all joy, ketika menghadapi apa? Pencobaan. Pencobaan dia bisa ujian. Ujian itu dari Tuhan untuk membuktikan keaslian. Ketika ada banyak goncangan begini, rumah-rumah yang tidak didirikan di atas batu karang pada runtuh, yang tidak berakar akan jebol, ya. Dan kalau pencobaan itu membuktikan bagaimana apa betul kita setia. Setia pada Tuhan, setia pada pasangan hidup kita. Aslinya kita akan kelihatan lewat beberapa bulan ini ujian. Karena itu saya beri nama Corona Academy. Bukan pandemi, tapi akademi. Kita bisa merubah semua ini kan musim ya. Ketika musim gugur, kita mengalami bunga-bunga gugur. Kita mengalami yaitu banyak yang hilang dari hidup kita. Nah, aslinya kita kelihatan. Kita ini manusia jasmani atau manusia rohani. Kita ini adalah roh. Banyak orang anggap dirinya rohani. Tunggu dulu. Kalau orang rohani dia tidak akan khawatir ketika barang-barang hilang, penghasilan hilang. Karena sumbernya bukan daripada manusia, bukan daripada dunia, tapi dari Tuhan. Saya mengajarkan anggaplah kebahagiaan. Jadi ketika ada change, karena ini autumn ya,
seringkali orang bilang musim gugur ya, fall. Itu akan terjadi perubahan. Pohon-pohon yang begitu indah pada berguguran semua dan kelihatan jelek. Mungkin kita kelihatan secara fisik seperti itu. Tetapi kita bisa merubah change menjadi chance. Tergantung kita dong. Ya, kita bisa merubah kesempitan jadi kesempatan. Anggap suatu kebahagiaan. Ada goalnya. Kalau orang tidak tahu goal, orang tidak tahu purpose, dia akan kacau. Dan tujuannya adalah supaya menjadi matang, menghasilkan buah yang matang. Banyak orang berkata, kita nggak ngapa-ngapain. Kita harus tahu, kita harus ke arah being, bukan doing. Banyak orang keliru. Saya tidak bisa kerja apa-apa. Sekarang Tuhan sedang membentuk kita, ya. Dan firman Allah berkata supaya apa? Utuh, tidak kekurangan suatu apapun, sempurna, lacking nothing. Seringkali kita berpikir lacking nothing itu hal-hal yang jasmani. Tetapi setiap daripada goal kita adalah seperti dikatakan Kristus, hendaklah engkau sempurna, hendaklah engkau matang, hendaklah engkau utuh sepenuhnya, sama seperti Bapakmu sempurna adanya. Karena itu mari kita tetap menganggap suatu kebahagiaan, sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa yaitu tetap berbahagia. Ada orang berkata, ada orang cuma menanti badai berlalu, tetapi ada orang belajar menari di bawah hujan lebat. Saya ajak saudara, dancing in the rain. God bless you, warga kerajaan. Amin. Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi. Mari sama-sama kita memuji Tuhan pagi hari ini, sebab Dia Allah yang ajaib bagi setiap kita yang percaya katakan amin. Mari kita katakan pujian ini sama-sama. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Wow, mari katakan pujian ini, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa namanya saudara? Yesus, Kaulah Raja mulia. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan pujian ini. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, sebab hanya Kau yang layak ditinggikan. Wow, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Dia memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Mari katakan Dia sumber kemenangan kita. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Pagi hari ini di minggu yang pertama
Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang terbuka, saudara. Kita mau meninggikan Tuhan, merindukan Dia pada pagi hari ini. Sebab Dia kekuatan kita, Dia sumber kemenangan kita. Terima kasih, kami menyembah-Mu, kami merindukan-Mu. Mari katakan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan sama-sama pujian. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Jadikan pujian ini doa kita di hadapan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu, Yesus. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, ku perlu Engkau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Amin Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama pagi hari ini. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Dengan lebih sungguh katakan, Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Amin Tuhan. Hanya Kau yang kami percaya Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Terima kasih Tuhan. Mari saudara jadikan pujian ini sebagai doa kita, pengakuan kita di hadapan Tuhan. Di setiap
waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Yesus, hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami percaya. Tiada yang lain, hanya nama-Mu yang kami sembah. Sebab pengharapan kami di dalam-Mu tidak pernah mengecewakan. Engkau setia dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, meninggikan-Mu. Oh Yesus Tuhan, sebab Kau layak diagungkan, sebab Kau layak ditinggikan. Hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu sembah kami. Kami memuliakan-Mu, kami meninggikan-Mu, Yesus. Sebab Kau layak, hanya nama-Mu. Kaulah sumber kekuatan, Kaulah sumber pengharapan kami. Tiada yang lain, hanya nama-Mu. Kami bernyanyi bagi-Mu, kami bersyukur bagi-Mu. Sebab hanya Kau yang layak. Kami nyanyi bagi Kau, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari angkat tangan kita menyembah Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami meninggikan-Mu, kami mengagumi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami membuka hati buat kebenaran firman-Mu. Mari Engkau mengurapi dan memberkati setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan buat setiap kami. Mari Roh Kudus mengurapi kami.
mengurapi hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini. Biar setiap perkataan yang keluar adalah isi hati Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau terganggu dengan sosial media dan lain sebagainya saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami mau fokuskan hati kami hanya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali di hari Minggu yang pertama di bulan Agustus. Luar biasa, Tuhan kita ajaib. Tuhan menunjukkan kasih setianya. Sekalipun kita tidak beribadah secara langsung di gereja, tapi saya yakin dan percaya setiap kita, saya dan saudara, terpelihara sempurna dalam kasih karunia Allah. Amin, saudara. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam satu tema yang baru, yaitu equipping. Pagi hari ini saya akan sharing buat setiap kita tentang sesuatu yang menguatkan saya secara pribadi ketika saya mempersiapkan ini. Dan saya berdoa supaya apa yang saya bagikan buat saudara hari ini juga menguatkan saudara. Nah saudara, 2 bulan yang lalu kita belajar tentang lead by the Holy Spirit. Kita dituntun oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bulan kemarin, bulan Juli, kita belajar tentang empowering by the Holy Spirit. Bagaimana kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus berjalan dalam kehidupan kita. Nah hari ini, bulan ini kita belajar tentang equipping. Kita diperlengkapi Tuhan. Nah saudara, sebenarnya dalam kehidupan kita, setiap hari saya dan saudara diperlengkapi. Setiap hari saya dan saudara diperlengkapi Tuhan untuk hari-hari berikutnya, untuk hari-hari depan kita. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan sana. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Ya, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di sana. Tapi yang pasti Tuhan menyertai kita. Nah, salah satu bentuk dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah Tuhan memperlengkapi kita. Dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan memperlengkapi kita. Saudara, saya mendengarkan banyak kesaksian bahwa sebelum pandemik ini terjadi, ada banyak hal yang kita rencanakan selama masa pandemik ini. Dan ada banyak hal yang tertunda, ada banyak hal yang tidak bisa terjadi karena ada pembatasan sosial di sana-sini, dan ada banyak kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu secara domestik maupun internasional, yang membuat banyak hal dalam kehidupan kita tidak terjadi seperti rencana kita. Tapi saudara tahukah bahwa sebagian besar dari kita sebenarnya sebelum semua ini terjadi telah dipersiapkan Tuhan untuk hal-hal ini. Saudara tahu bahwa Tuhan itu bisa intervensi dalam segala hal. Buat saudara yang mungkin selama ini jauh dari keluarga, saudara yang selama ini sebelum adanya pandemik ini susah sekali bisa kumpul sama-sama dengan keluarga. Tapi ketika masa pandemik ini terjadi, maka keluarga bisa kumpul bersama, bisa sharing satu dengan yang lainnya. Ada banyak hal yang Tuhan pulihkan secara hubungan di dalam keluarga. Ada banyak hal yang bisa Tuhan lakukan dalam hubungan-hubungan kita. Mungkin bukan keluarga saja, tapi dalam relationship kita. Di tengah-tengah masa pandemik ini, saya mendengarkan ada banyak orang yang dipulihkan kehidupan mereka, baik itu dalam hubungan keluarga, rumah tangga, dan relationship mereka dengan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Bukankah itu ada hal-hal yang luar biasa, saudara? Bukan hanya orang yang tinggal satu kota, tapi orang yang dulunya tidak saling bertegur sapa dengan distance yang begitu jauh. Tapi karena adanya pandemik ini, akhirnya kasih persaudaraan itu mulai timbul, dan akhirnya mulai semenjak ada pandemik ini, hubungan-hubungan yang retak akhirnya diperdamaikan dengan Tuhan. Nah saudara, sebenarnya sebelum semua ini terjadi, Tuhan terlebih dahulu mempersiapkan kita untuk kita bisa ada hari ini, dan kita bisa mengalami kebaikan Tuhan di hari ini. Hari ini kita akan belajar sama-sama dari 2 tokoh dalam perjanjian lama yang sangat memberkati saya, saudara. Dan hari ini saya ingin sharing buat saudara apa yang saya terima dari Tuhan, dan biar ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam hidup saudara. Kita akan belajar dari Yakub dan Yusuf pada hari ini. Saudara tahu bahwa dalam Kejadian pasal yang ke-37 di sana diceritakan tentang Yakub dan anak-anaknya pada saat itu, Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara, Yusuf itu adalah seorang anak yang menjadi favorit dalam keluarganya. Yusuf adalah anak yang menjadi favorit khususnya oleh papanya, ya. Karena Yusuf memiliki jubah yang berbeda pada saat itu dari saudara-saudaranya. Jubah yang maha indah itu adalah jubah kepunyaan Yusuf.
berbeda dengan jubah kepunyaan saudara-saudaranya. Nah, saudara, ketika pada saat itu Yusuf mendapatkan vision dari Tuhan. Yusuf dapat mimpi dari Tuhan. Yusuf mendapatkan satu penglihatan bagaimana dia melihat bahwa kakak-kakaknya, bahkan papa dan mamanya itu sujud menyembah kepada dia. Dan itu menjadi suatu hal yang menggemparkan keluarga mereka, dan kakak-kakaknya menerima itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Mereka tidak senang dengan apa yang diterima oleh Yusuf dalam visionnya, dalam mimpinya. Nah, saudara, akhirnya saudara-saudaranya Yusuf ini membuat satu siasat untuk mengerjai dia. Mereka membasuhkan dia ke dalam sumur, kemudian mereka menjual dia, dan jubahnya mereka celupkan ke dalam darah binatang. Kemudian mereka berikan kepada Yakub, dan Yakub benar-benar merasa kehilangan yang sangat dalam pada saat itu ketika dia mengetahui bahwa anaknya, anak favoritnya itu akhirnya mati. Nah, saudara tahu betapa sedihnya Yakub pada saat itu. Sehingga Yakub berkata dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-35, di sana firman Tuhan berkata begini. Saya bacakan buat saudara, Kejadian pasal 37 ayat 34 sampai 35. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Nah, kita bisa melihat bagaimana Yakub pada saat itu seolah-olah dia kehilangan pengharapan. Saudara tahu, seorang anak yang sangat difavoritkan oleh keluarganya, itu adalah harapan dari papanya. Mungkin Yakub berharap bahwa Yusuf yang akan meneruskan apa yang selama itu dia kerjakan. Dia seorang pengembala, dia punya banyak harta benda pada saat itu. Mungkin dia punya satu cita-cita buat Yusuf, bahwa Yusuf akan menjadi seorang yang luar biasa, menjadi seorang pemimpin yang besar pada saat itu. Dia punya impian yang besar buat anak favoritnya karena dia sangat mengasihi Yusuf. Tapi ketika dia mendengarkan perkataan dari anak-anaknya yang lain, dia menemukan fakta bahwa Yusuf pada saat itu mati dan tidak ada lagi. Bagaimana dia begitu merasa sedih karena dia kehilangan, dan dia berkata, "Aku akan berkabung sampai aku turun ke dalam dunia orang mati." Dalam bahasa yang sederhana dia bilang begini, "Aku akan berkabung sampai aku mati dan berjumpa dengan Yusuf dalam dunia orang mati." Bukankah itu suatu kalimat yang menunjukkan bahwa dia benar-benar kehilangan pengharapan akan anaknya? Nah, saudara, kita melihat bahwa Yakub pada saat itu seolah-olah dia kehilangan pengharapannya. Tapi saya ingin kasih tahu buat saudara, kita orang percaya, saya dan saudara warga negara kerajaan Allah, di dalam Tuhan, pengharapan kita itu tidak pernah mati. Bahkan di saat-saat kita merasa bahwa kita tidak punya pengharapan lagi, sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dan mempersiapkan sesuatu buat kita, dan Tuhan memberikan kepada kita tepat pada waktunya. Nah, saudara, kita ketahui bersama bahwa pada akhirnya Yakub juga berjumpa dengan Yusuf. Kurang lebih 17 tahun sampai 20 tahun di rentang waktu itu, dari sejak dia dinyatakan mati pada saat itu oleh saudara-saudaranya kepada Yakub. Akhirnya Yakub berjumpa kembali dengan Yusuf pada saat itu di Mesir. Nah, saudara, di saat-saat Yakub pada saat itu merasa kehilangan yang luar biasa. Di saat-saat Yakub pada saat itu merasa dia kehilangan pengharapannya. Di tempat lain, Yusuf sedang dipersiapkan Tuhan. Di tempat lain, Yusuf sedang di-equip oleh Tuhan, diperlengkapi Tuhan untuk sesuatu yang sangat luar biasa di hari yang akan datang. 20 tahun kemudian, ketika mereka berjumpa di waktu momentum yang tepat pada saat itu, bagaimana Tuhan menunjukkan kepada Yakub bahwa, "Hei, pengharapanmu dalam aku itu tidak pernah sia-sia." Nah, kita akan belajar melihat bagaimana Yusuf pada saat itu diperlengkapi Tuhan. Saudara, mungkin saudara merasa bahwa apa yang saudara hadapi hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Saudara, kalau kita belajar dari Yusuf, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf melewati banyak proses dalam kehidupannya. Yusuf melewati penjara, dia melewati Potifar dan seisi rumah Potifar. Dia melewati masa-masa bagaimana dia diperlakukan tidak adil di Mesir pada saat itu. Tapi ketika tepat waktunya,
pada saat itu, di momentum yang tepat, sesuai dengan rencana Allah, maka Yusuf keluar menjadi seorang pemenang, bahkan dia menjadi seorang yang berkuasa di Mesir. Saudara, tahukah saudara bahwa dalam kehidupan kita, di masa-masa yang sulit, sebenarnya kita sedang di-equip oleh Tuhan. Kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk sesuatu yang besar. Kalau kita lihat bersama-sama dari Kejadian pasal yang ke-45, di situ ada dua hal yang paling tidak dilakukan Yusuf ketika dia ada di dalam masa-masa persiapan, atau ketika dia sedang di-equip oleh Tuhan sebelum dia menjadi seorang penguasa di Mesir pada saat itu. Nah, dua hal ini yang seringkali susah atau sulit untuk kita lakukan karena bisa jadi kita kurang mengerti, atau bisa jadi kita sulit untuk menerima keadaan yang ada di sekeliling kita. Nah, saudara harus tahu bahwa keadaan kita yang buruk hari ini, keadaan kita yang struggle hari ini, tidak terjadi begitu saja tanpa maksud dan tujuan dari Tuhan. Nah, saya akan jelaskan buat saudara secara berlahan pada pagi hari ini. Mari kita lihat yang pertama yang dilakukan oleh Yusuf adalah, kita lihat sama-sama. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Nah, saudara, dalam pasal ini diceritakan bagaimana Yusuf akhirnya memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf akhirnya mengakui bahwa dialah Yusuf. Karena saudara tahu kenapa dia perlu memperkenalkan dirinya. Yang pertama, karena dia pasti sudah dalam keadaan yang sangat berbeda. Dan bukan ekspektasi saudara-saudaranya. Mungkin saudara-saudaranya tidak punya bayangan bagaimana gambaran Yusuf pada saat itu. Karena mereka sudah kurang lebih 20 tahun tidak berjumpa. Tentu ada perubahan-perubahan fisik, dan jauh lebih dari itu semua, saudara-saudaranya berpikir bahwa Yusuf mungkin sudah mati pada saat itu. Yusuf adalah budak pada saat itu. Tidak mungkin Yusuf ada di istana Firaun pada saat itu. Tapi coba saudara lihat, ketika Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya. Ini bukan perjumpaan yang pertama. Kalau saudara baca dalam pasal 43 sampai 45, kurang lebih ada 2 kali sebelum ini mereka berjumpa, tapi Yusuf belum memberitahukan kepada saudara-saudaranya bahwa dialah Yusuf. Tapi di pasal ini dituliskan, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat, akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Saudara, dari ayat ini, saya dapat satu pengertian bahwa yang pertama yang Yusuf lakukan ketika dia ada dalam masa persiapan, Yusuf berdamai dengan keadaannya. Saudara tahu, tidak mudah untuk bisa berdamai dengan hari-hari yang sulit dalam kehidupan kita. Tidak gampang untuk kita bisa berdamai dengan situasi yang tidak enak buat kita. Tidak gampang untuk kita berdamai dengan situasi ketika kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan sumber penghasilan, kita mengalami kerugian, kita mengalami satu sakit penyakit yang buat kita adalah sesuatu yang buruk, dan buat masyarakat adalah sesuatu yang buruk. Tidak gampang untuk kita bisa make a deal dengan keadaan itu. Tidak gampang buat kita untuk kita bisa berdamai dengan situasi itu. Tapi Yusuf, dari perkataannya, dia berani mengakui bahwa akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Saudara tahu, pengakuan ini bukanlah pengakuan biasa, karena pengakuan Yusuf bahwa dia dijual ke Mesir itu kalimatnya singkat, tapi masa yang dia lalui untuk bisa mengatakan akulah yang kamu jual ke Mesir, dia harus melewati Potifar, dia harus melewati penjara, dia melewati diperlakukan tidak adil, dan butuh waktu kurang lebih 17 sampai 20 tahun untuk dia berdiri di depan saudara-saudaranya dan berkata, akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Yusuf berhasil berdamai dengan keadaannya, dan dia bisa berhasil untuk melupakan semua apa yang ada di belakangnya. Dan Yusuf berhasil pada saat itu melihat dirinya sebagai seseorang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dia tidak terpengaruh oleh masa lalunya. Saudara, ada banyak dari kita yang tidak bisa make a deal dengan keadaan yang sulit kita nggak bisa terima. Saudara, kita bisa menerima keadaan yang baik, dan kita bisa bilang, puji Tuhan, Tuhan memberkati saya. Puji Tuhan, Tuhan menyertai saya. Tapi dalam keadaan yang buruk, pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan itu ada buat kita? Dan keadaan yang buruk ini juga Tuhan tahu. Keadaan yang buruk ini juga Tuhan lihat. Dan kalau Tuhan lihat, Tuhan nggak mungkin sengaja melakukan sesuatu yang jahat dalam hidup kita. Atau Tuhan nggak mungkin punya rencana yang jahat buat kita untuk menghancurkan kita. Pernahkah kita berpikir seperti itu?
Atau kita berpikir bahwa memang kita layak untuk mendapatkan sesuatu yang buruk, atau memang kita layak mendapatkan penyakit ini, kita layak untuk mendapatkan apa yang susah hari-hari ini. Saudara, kalau kita bisa berdamai dengan keadaan kita, berdamai dengan keadaan itu punya pengertian begini. Kita betul dalam keadaan yang kurang baik. Kita betul mengalami kerugian. Kita betul mengalami kehilangan dalam kehidupan kita. Tapi kita juga bisa melihat bahwa, hey, semua itu terjadi, Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Kalau Tuhan tahu, Tuhan pasti punya rencana buat saudara. Tuhan pasti punya sesuatu buat kehidupanmu. Tuhan gak mungkin izinkan itu semua terjadi tanpa satu maksud yang baik, tanpa satu maksud untuk bisa membuat kita semakin diperlengkapi untuk hari-hari yang akan datang. Saudara lihat Yusuf ketika dia berdamai dengan keadaannya, dia benar-benar mengerti bahwa dia diperlengkapi Allah dalam masa-masa itu untuk dia bisa berjumpa kembali dengan mereka dan dia bisa berkata, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Bukan suatu hal yang mudah, tapi karena dia melihat dirinya dengan cara yang benar dan dia melihat Allah dengan cara yang benar, maka dia bisa melakukan itu semua. Nah, saya berdoa pagi ini saudara, mungkin di antara saudara yang menyaksikan video ini, saudara yang menyaksikan ibadah ini, saudara yang ikut beribadah pada pagi hari ini, saudara sedang ada dalam lembah yang tidak baik, ada dalam lembah bayang-bayang maut, saudara ada dalam lembah yang kelam pada hari ini. Saudara dengarkan baik, tidak ada rencana Allah yang buruk buat kehidupanmu. Bukan berarti keadaan-keadaan yang sulit tidak terjadi. Tapi dalam keadaan-keadaan yang sulit itu, Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk sesuatu yang lebih besar di depan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, yang kedua yang Yusuf lakukan adalah, kita lihat sama-sama Kejadian pasal yang 45 ayat yang ke-5 dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan buat saudara. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan dalam 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kesejahteraan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara, apa yang Yusuf lakukan dalam masa-masa persiapan? Yang pertama, dia berdamai dengan keadaan. Yang kedua, Yusuf bisa melihat rencana Allah lebih besar dari apa yang dia sedang hadapi di depan dia. Saudara, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Hei, jangan menyesali diri. Jangan kamu menyalahkan dirimu sendiri. Apa yang aku hadapi, kesulitan yang aku hadapi kemarin-kemarin, itu bukan terjadi karena kamu. Bukan karena kamu, tapi karena ada rencana Allah yang besar dalam kehidupanku untuk aku bisa melakukan suatu perkara yang besar dan ajaib di depan nanti." Saudara, ada banyak orang yang menyalahkan kiri dan kanan. Dalam situasi seperti ini, kita menyalahkan, wah ini gara-gara pemerintah, wah ini gara-gara si A, wah ini gara-gara si B, wah saya susah gara-gara si A, wah saya susah gara-gara si B. Saudara, kesalahan-kesalahan yang orang lain buat, bahkan kesalahan-kesalahan yang diri kita sendiri buat, yang mengakibatkan kita pikir mengakibatkan kita hari ini mengalami kesulitan. Saudara harus tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara yang percaya. Kalau saudara terus-terusan mencari siapa yang salah dalam keadaan-keadaan ini, kalau saudara terus-terusan menyalahkan diri sendiri dalam keadaan-keadaan seperti ini, kalau saudara terus-terusan menyalahkan si A, si B, si C, negara A, negara B, pemimpin A, pemimpin B, kalau kita terus isinya complaining dan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri sendiri, kita nggak akan pernah bisa menerima rencana Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya yang membuat kita, alasan kenapa kita ada dalam situasi-situasi yang genting dalam kehidupan kita, memang mungkin kelihatannya gara-gara manusia, gara-gara orang lain. Tapi kalau kita mengerti rencana Allah yang besar dalam hidup kita, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, kita bisa mengerti ini. Tuhan
ada dalam segala sesuatu, bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun, untuk mempersiapkan kita supaya di hari depan kita menjadi lebih kuat. Ada satu penyanyi yang pernah bilang begini, apa yang tidak pernah membunuh engkau itu membuat engkau lebih kuat. Saudara, semua persoalan permasalahan hidup yang kita hadapi akan membuat kita lebih kuat. Kenapa? Bukan karena permasalahannya yang hebat, bukan. Tapi melewati permasalahan itu, hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab, semakin intim. Hubungan kita dengan Tuhan semakin intim. Kita semakin mengenal pribadinya. Kita dibawa mendekat ke dalam hadiratnya. Sehingga kekuatan kita, yang dulunya mungkin kita mengandalkan kemampuan finansial kita, kita mengandalkan kemampuan berpikir kita mengandalkan intelektual kita mengandalkan semua yang kita punya. Tapi di dalam masa-masa yang sukar, kita datang di hadapan Tuhan, kita tidak punya pengharapan yang lain selain pribadinya. Saudara, biar dua hal ini menjadi dua hal yang juga kita pelajari, kita lakukan di masa-masa ini. Yang pertama, saudara, mari berdamai dengan keadaan sekeliling kita. Semua ini terjadi karena ada maksud Tuhan yang besar buat kita. Yang kedua, saudara, mari kita melihat bahwa rencana Allah lebih besar dari apa yang ada di depan kita hari ini. Kesulitan apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Kesulitan apa yang sedang saudara gumuli hari ini? Sakit penyakit apa yang sedang saudara doakan hari-hari ini? Saudara, bukan soal kesembuhan, bukan soal berkat finansial, bukan soal pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan buat saya lewat ini semua? Apa yang ingin Tuhan ubahkan dari saya lewat ini semua? Apa yang ingin Tuhan lakukan buat saya di masa-masa seperti ini? Apa yang ingin Tuhan gali dari saya? Apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup saya? Karena hidup kita ini bukan milik kita, tapi punya Tuhan. Kita tidak bisa merubah manusia, tapi Tuhan, Dialah yang membentuk kita. Dia yang menenun kita. Dia yang paling tahu apa yang ada di dalam diri saudara dan saya. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari akan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita, kita tidak akan pernah bisa kehilangan pengharapan. Saudara lihat ayat yang terakhir pada pagi hari ini. Saudara melihat bagaimana Yakub pada saat itu. Dalam pasal yang ke-48 ayat yang ke-11. Yakub ketika dia sebelum meninggal, dia memberkati anak-anak dari Yusuf. Saudara lihat di sana dikatakan begini. Aku tidak membayangkan, aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa aku bisa berjumpa dengan kamu lagi. Dia bilang, Yakub berkata kepada Yusuf, tapi hari ini Tuhan mengizinkan aku untuk berjumpa bahkan dengan anak-anakmu. Saudara lihat, di dalam Tuhan, pengharapan yang seakan-akan mati. Sepertinya tidak ada pengharapan lagi. Sepertinya harapan sudah nggak ada buat kita, buat orang percaya. Tapi ketika kita punya cara pandang yang benar, ketika kita melihat rencana Allah dalam hidup kita itu jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Kasih setia Tuhan jauh lebih besar dari semua yang kita miliki hari-hari ini. Maka kita akan bisa melihat Tuhan mengerjakan jauh lebih banyak dari yang saudara doakan. Tuhan memberikan saudara jauh lebih banyak dari apa yang saudara minta. Karena Tuhan itu suka untuk menunjukkan kehebatannya dalam hidup saudara. Makanya pagi hari ini saya mengajak setiap kita, jangan kehilangan pengharapan saudara. Jangan kehilangan pengharapan kita di dalam Tuhan. Mari kita terus berharap kepada Tuhan, berharap akan kasih setianya, berharap akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah dipermainkan oleh keadaan, tapi kita menang atas keadaan. Ketika keadaan menjadi sulit di hadapan saudara, mari katakan kepada dirimu, hey, kamu adalah warga negara kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata, kamu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kamu punya kuasa, bukan karena kamu, tapi karena Tuhan mati bagi kamu, dan kamu menjadi anak-anaknya. Oleh sebab itu, jangan mau kalah dengan keadaan. Keadaan yang buruk seringkali dipakai iblis untuk mengintimidasi kita, membuat kita merasa kita tidak layak, membuat kita merasa kita kehilangan pengharapan. Tapi pagi hari ini dengarkan dengan baik saudara. Tuhan merencanakan segala sesuatu dalam kehidupanmu, dan Tuhan akan memberikan kepada saudara tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah terlalu cepat. Janji Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupanmu. Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dan Dia tidak pernah sekalipun melakukan sesuatu tanpa purpose,
dalam kehidupan kita, yaitu untuk membuat kita menjadi semakin dewasa, semakin kuat, sehingga kita bisa menghadapi hari depan kita dengan satu gambar diri yang benar. Kita bisa melihat Tuhan tinggal di dalam kita. Karena Tuhan ada bersama dengan kita, kita bisa melakukan segala sesuatu. Saudara, iman itu bukan berarti independensi. Iman itu tidak berbicara tentang kita bisa melakukan segala sesuatu dengan kemampuan kita sendiri. Bukan. Iman itu berbicara tentang dependency, tentang kebergantungan secara total kepada Allah. Kebergantungan secara total kepada Allah. Hari ini mungkin saudara melihat keadaan kurang baik. Hari ini mungkin keluargamu belum dipulihkan. Hari ini mungkin penyakitmu belum disembuhkan. Hari ini mungkin engkau belum meraih apa yang kau cita-citakan. Tapi dengarkan baik. Iman itu membawa kita pada satu sikap, yaitu kita dependent sama Tuhan. Kita benar-benar bergantung dan berharap pada Tuhan. Itu adalah ekspresi iman, saudara, bukan dependency. Jadi ketika kita melihat keadaan yang sulit, mari kita bergantung penuh pada Tuhan. Mari kita bergantung penuh pada anugerah Allah. Mari kita bergantung penuh pada pemenuhan-pemenuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bukan karena kita kuat, bukan karena saudara hebat, bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan mati buat saya dan saudara. Anugerahnya, kasihnya itu mengejar kita setiap hari. Saudara, biar perenungan kita pagi hari ini membangkitkan iman dan kepercayaan kita bahwa pengharapan saya dan saudara dalam Tuhan tidak pernah akan mati, saudara. Dan biar Tuhan memperlengkapi kita. Mari sadari ini. Tuhan memperlengkapi saudara untuk hari-hari depan. Tuhan memperlengkapi saudara untuk melakukan perkara yang luar biasa di depan. Tuhan sedang memperlengkapi saudara untuk saudara bisa menjadi berkat buat orang banyak di hari yang akan datang. Pagi hari ini, mari kita siapkan hati untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur saudara pagi hari ini. Saudara, mari kita buka hati buat Tuhan. Bukankah Dia Allah yang luar biasa? Bukankah Dia Allah yang sangat dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita? Dia tidak pernah berdusta, saudara, dalam firman-Nya. Dia berkata, firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja untuk melakukan segala sesuatu, dalam segala hal, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan, untuk mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Kalau hari ini saudara sedang mengalami pergumulan, mari melalui sakramen perjamuan kudus pagi hari ini, saudara yakini, saudara imani bahwa tubuh dan darah Yesus berkata bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Saudara, mari kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan. Malam pada waktu Yesus sebelum Ia diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang di atasnya kita ucapkan syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dan tubuh Kristus? Kalau saudara percaya, mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan anggur tangan kanan kita. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah buat kami. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah buat kami Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau ajaib. Hurabata sakarabata rarabarabara barabara. Hurabata sandiara babara barabara. Kindarabata sandara barabara. Mari rasakan kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu saudara. Dimanapun engkau berada pagi hari ini, mari buka hati buat Tuhan. Mari buka hatimu buat Tuhan. Oh, Roh Kudus mengalir pagi hari ini. Roh Kudus mengalir melawat umatmu pagi hari ini, Roh Kudus. Kindarabata sandiara labara.
Horabata sandiarabata konerarabararabararabaralaba. Saudara, pagi hari ini tubuh dan darah Yesus ada dalam kehidupan kita. Mari saudara terima kesembuhan pagi hari ini. Terima kekuatan baru, terima pengharapan yang baru pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada setiap kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari saudara pagi hari ini, mari datang di hadapan Tuhan, mari berdoa di hadapan Tuhan. Oh, mari bawa pengharapanmu di hadapan Tuhan. Dalam Tuhan pengharapan kita tidak pernah mati. Dalam Tuhan pengharapan kita tidak pernah mati, sebab Yesus ada buat setiap kita. Sembuhkan kami yang sakit pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kuatkan kami yang lemah pagi hari ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa melepaskan berkat buat umat-Mu Tuhan. Oh, diberkati setiap yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami. Oh, dibangkitkan setiap semangat kami yang mulai pudar. Oh, setiap kami yang mulai menjauh dari Engkau pagi hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau membawa kami kembali. Biar roh cinta akan Engkau, lapar dan haus akan Tuhan menjadi bagian kami. Bangkitkan kepercayaan kami kepadamu. Bangkitkan pengharapan kami kepadamu. Bakar kami sekali lagi dengan roh-Mu ya Tuhan. Biar kami menyala-nyalakan cinta-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Oh, Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan melimpahi Engkau dengan kasih karunia. Oh, Tuhan berjalan di hadapan-Mu, Tuhan memberkati Engkau, Tuhan mengangkat Engkau. Diberkati Tuhan semua yang Engkau kerjakan dengan kedua tangan-Mu. Oh, diberkati Tuhan semua yang Engkau kerjakan, dilipat gandakan Tuhan semua yang Engkau usahakan. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa. Kasih dan cinta tidak pernah berakhir dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang pada kali yang kedua. Semua yang terima berkat ini sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Saya mengundang saudara untuk bersama-sama kita berfellowship dalam Zoom Fellowship nanti sore pukul 7. Sampai jumpa saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.